Di jantung demokrasi Indonesia, parlemen menjadi tempat lahirnya keputusan penting bangsa. DPR parlemen hadir untuk membuka ruang transparansi itu. Dari rapat yang penuh dinamika hingga layar kaca Anda, semua tersaji berkat kerja tanpa henti orang-orang di balik layar itu. Inilah kisah mereka. Second standby. 3, 2, lagi backshot. Mungkin ketika kita diperhadapkan terhadap tantangan atau kesulitan, kemudian ketika kita harus menyesuaikan satu dengan yang lain dalam hal karakter, apalagi saya di sini ditugaskan sebagai produser. Ada banyak orang, karakter, sifat yang harus saya pelajari satu persatu sifat dan karakternya supaya program yang saya pegang ini atau program yang saya pimpin ini dapat berjalan dengan lancar kayak gitu. Mungkin ada gesekan, ada ketidaksesuaian, ketidaksepahaman antara saya dengan kru-kru yang lainnya, tapi saya menetapkan di dalam diri saya bahwa kita itu adalah satu tim. Jadi apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau menurut saya sih tanggung jawabnya itu memastikan seluruh proses syuting pra sampai pasca produksi harus sempurna, terutama dari angle gambar, alur cerita, dan bekerja sama dengan produser juga mengenai konsep apa yang mau disampaikan ke penonton, gitu aja sih. Setiap tayangan lahir dari perencanaan matang. Di sini kami memastikan tayangan hadir sesuai kebutuhan publik. Kreativitas, ketelitian, dan kerjasama menjadi kunci agar informasi sampai dengan jelas dan bermakna. Ya, kalau untuk tugas keseharian saya sebagai jurnalis itu adalah 2, yaitu liputan dan wawancara. Jadi kalau di redaksi TV Parlemen itu biasanya nanti sekitar jam 8 pagi itu kan nanti ada dikasih tahu nih hari ini ada agenda apa aja, komisi berapa aja, jam berapa gitu kan, di mana ruangannya. Nah setelah itu nanti dari koordinator liputan dia akan nge-plotting, nanti akan ditugasin, Ken nanti liputannya di komisi 11 jam sekian kayak gitu. Nah kalau persiapan, karena kalau liputan itu kan harus pakai seragam khusus ya, jadi yang pasti ganti baju dulu. Kemudian kita juga minjem kartu untuk kamera itu memang dari reporternya. Terus habis itu di sisi lain dari kameramen dia minjem peralatan liputan kayak kamera, tripod, mic, DLL. Ya udah kita berangkat, mulai liputan gitu. Redaksi adalah garda terdepan. Mereka mendengar, mencatat, dan mengolah dinamika politik menjadi berita yang jernih. Dari isu yang rumit, mereka menghadirkan bahasa yang sederhana agar rakyat memahami apa yang terjadi di parlemen. Yang penting kita tepat waktu ya. Kalau bisa kita yang standby duluan sebelum acara itu mulai. Jangan sampai acara sudah mulai kita baru sampai, itu diusahakan jangan seperti itu. Karena kita bekerja di news, dan news itu tidak bisa diulang kalimatnya atau beritanya atau informasinya. Jadi kita harus mengambil momen-momen itu, jangan sampai ketinggalan momen ya. Setiap sorotan kamera menjadi saksi perjalanan demokrasi, dari ekspresi anggota dewan hingga ketukan palu sidang. Para juru kamera merekam momen berharga agar publik bisa melihat parlemen dengan mata sendiri. Tugas saya adalah menjaga Videotron di gedung DPR RI, terutama di gerbang depan dan di gerbang belakang. Kemudian saya juga sebagai operator Videotron di dalam sidang paripurna DPR RI, dan kemudian saya juga bertanggung jawab untuk mengurus konten-konten yang akan masuk ke YouTube di Parlemen. Selain itu saya juga
menghandle website DPR RI, terutama di DPR Parlemen ya. Selain itu, saya juga terkadang ada tugas-tugas perbantuan, seperti kemarin saya baru aja dari Maluku Utara untuk liputan kunjungan kerja spesifik dari Komisi 4 DPR RI. DPR Parlemen bukan sekedar televisi, melainkan jendela keterbukaan. Di balik layar ada dedikasi dari setiap divisi. Mereka bekerja senyap, namun memastikan suara parlemen sampai ke seluruh penjuru negeri ini. Program unggulan di TV Parlemen adalah Dari Ruang Sidang. Kenapa menjadi program unggulan? Karena di situ kita menyiarkan secara langsung dan eksklusif rapat-rapat yang ada di alat kelengkapan Dewan, mulai dari Komisi 1 sampai 13, AKD-AKD lain, Banggar, BWRT, Balik, dan sebagainya. Dan kita diberikan hak eksklusif itu, dan TV swasta, media mainstream lainnya itu patching ke kita melalui YouTube. Dan kita sudah dengan itu brand TV Parlemen, brand Biro Pemberitaan ataupun Sekjen DPR akan dilihat oleh masyarakat secara tidak langsung, karena kita menyertakan watermark sama logo di media-media itu. Harapan saya ke depannya TVR Parlemen sebagai corong media menjadi media yang mampu menaikkan citra DPR RI, bisa memberitakan berita-berita yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Harapan saya sih yang paling penting penonton ya. Semoga program-program kami itu bisa ditonton oleh masyarakat banyak sih. Dan bisa dinikmatin sama penonton-penonton. Harapannya ya lebih solid lagi sih kerjanya begitu, dan sama-sama saling membantu dan saling mengingatkan, karena kan terkadang manusia itu kan beda-beda ya. Untuk TV Parlemen sendiri sudah bagus ya, untuk berita-beritanya sudah banyak masyarakat bisa menerima berita-berita yang dari televisi kita, TVR. Banyak kok konten-konten kreator yang gunakan gambar kita ya kan. Semoga TV Parlemen lebih baik lagi, bisa berkembang channelnya, bisa menjadi TV kebanggaan masyarakat. Seperti tagline kami, TVR Parlemen referensi Indonesia, ya mudah-mudahan bisa menjadi referensi orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, menjadi TV yang bisa diakses. Sebenarnya pesan ke diri saya juga sebenarnya ya kita jalanin TV Parlemen ini, kita coba tampilkan yang terbaik dan kita memberikan informasi kepada hak layak, karena tujuan utama kita adalah menyampaikan informasi kepada publik. Ya, harapannya dengan adanya tim yang besar ini, semoga TVR Parlemen semakin bagus, semakin minim kesalahan-kesalahan teknis atau non-teknis, dan bisa memberikan inovasi yang luar biasa untuk kemajuan Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga DPR RI.